Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Murabaha berdasarkan PSAK 102. Di sini sebelum memasuki materi, kami ingin memperkenalkan diri. Saya Febriantika sebagai moderator dan pembawa materi pertama, dan pemateri 2 akan dibawakan oleh Pratiwi Nur Safniza, dan pemateri yang ketiga akan dibawakan oleh Mutia Yolandani Putri. Di sini saya akan memasuki definisi akuntansi murabaha, yang dimana akuntansi, standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia, khususnya di PSAK 102, mendefinisikan akuntansi murabaha sebagai metode pencatatan dan pelaporan transaksi jual beli barang. Berdasarkan prinsip syariah Islam, khususnya akad murabaah diakuin, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Ini mencakup pengakuan pendapatan atau metode proporsional disarankan, tapi metode anuitas juga diizinkan. Peningkatan aset dan kewajiban terkait dan pengungkapan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Di sini saya akan memasukin juga yang namanya rukun akad murabaah. Yang pertama itu bai atau penjual. Penjual itu pihak yang menawarkan dan menjual barang, yang dimana contohnya itu seperti saya sebagai penjual. Jadi saya akan menawarkan barang yang saya jual kepada orang-orang atau kepada pasaran-pasaran lain untuk menjual barang saya tertentu. Dan yang kedua itu ada yang namanya mustari atau pembeli. Nah, setelah barang yang saya jual, yang saya tawarkan, yaitu maka pembeli akan membeli barang yang sudah dijual. Yang ketiga itu mabi atau barang. Si pembeli tahu nih, dia membeli barang ke kita. Jadi kita harus tahu juga dengan barang apa yang kita jual. Misalnya beras itu kita jual kepada mereka membeli untuk pangan mereka. Dan yang keempat itu tusban itu harga itu seperti yang disepakati antara penjual dan pembeli. Misalnya beras itu harga aja sekilo itu 18.000, tetapi si pembeli menawarkan harganya 15.000. Jadi sebelum barang itu terjual, pihak penjual dan pihak pembeli wajib sepakati harga yang betul-betul mereka inginkan. Dan yang kelima itu ada akad atau ijab kabul, yang dimana pernyataan penawaran dan penerimaan dalam transaksi murabaah. Nah, ini yang kayak tadi itu kan ada 5. Jadi di situ itu sangat penting bagi akad murabaah. Materi yang kedua akan dibawakan oleh Pratiwi Nur Safniza. Next, kita bakal masuk ke materi selanjutnya, yaitu transaksi jual beli menurut konteks PSAK 102. Nah, di slide ini kita bakal bahas bagaimana cara PSAK 102 mengatur transaksi murabaha secara akuntansi. Dan ini ada beberapa poin penting yang ada di PPT. Aku jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada objek transaksi, di mana barang yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, ada penentuan harga, di mana harga tersebut harus disebutkan secara terbuka, termasuk berapa harga pokoknya dan berapa marginnya. Yang ketiga, ada metode pembayaran. Di metode pembayaran ini kita bisa bayar cash atau cicilan. Namun dalam murabaha biasanya digunakan itu cicilan. Yang keempat itu ada pengakuan pendapatan. PSAK 102 menyarankan metode proporsional atau margin diakui bertahap sesuai pembayaran, tapi boleh metode anuitas juga. Yang kelima ada pengungkapan. Nah, maksud dari pengungkapan ini sendiri adalah informasi yang disalurkan harus transparan dalam laporan keuangan agar pengguna laporan itu paham laporan yang sebenarnya atau kondisi yang sebenarnya. Yang keenam ada perlakuan akuntansi. Maksudnya di sini adalah bank mencatat transaksi mulai dari pembelian barang, pengakuan piutang, hingga pengakuan pendapatan margin secara bertahap. Yang terakhir, yang ketujuh ada pengawasan syariah. Semua proses harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS supaya sesuai dengan prinsip Islam. Intinya PSAK 102 ini memastikan murabaha tidak hanya secara syariat Islam, tapi juga akuntabel secara keuangan. Next, kita bakal masuk ke alur transaksi murabaha dengan pesanan. Nah, agar lebih mudah dimengerti, izinkan aku menjelaskan dengan contoh. Pertama itu, nasabah pesan barang ke bank, misalnya berupa motor. Bank membeli motor tersebut itu ke dealer dengan harga tunai.
Lalu setelah motor dimiliki oleh bank, baru motor tersebut itu dijual ke nasabah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati. Setelah nasabah setuju, lalu dibuatlah akad murabahah. Dan yang terakhir, pembayaran dilakukan dengan cicilan dan sesuai kesepakatan. Dan perlu diketahui bahwasannya alur transaksi murabahah ini beda dengan pinjaman konvensional ya. Karena di dalam alur transaksi ini, bank itu tidak memberikan uang, namun bank itu membeli barang lalu dijualnya kembali. Dan semua ini harus transparan dan jelas, termasuk harga dan marginnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mutia Yolandani Putri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya tentang akad murabahah. Apa itu akad murabahah, apa saja rukun dalam akad murabahah, dan transaksi jual beli dalam konteks PSAK 102 beserta alur transaksi dalam akad murabahah. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh transaksi beserta pencatatan transaksi dalam akad murabahah, baik itu pencatatan transaksi oleh pihak nasabah maupun pihak penjual atau pihak bank syariah. Di sini saya punya contoh transaksi yaitu pada tanggal 1 Januari 2025, Bank Syariah atau BSI membeli 1 unit motor atas permintaan nasabah untuk pembiayaan murabahah. Pihak Bank Syariah membeli motor tersebut dengan harga 20 juta tunai ke dealer. Nah, pihak Bank Syariah memberikan harga jual kepada nasabah dan itu disetujui oleh nasabah dengan harga 24 juta rupiah. Nah, di awal pihak Bank Syariah dan pihak nasabah melakukan kesepakatan dan itu disetujui oleh pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dan di sini nasabah menyetujui pembiayaan dibayarkan secara 4 kali angsuran senilai 6 juta rupiah. Pada angsuran pertama, pada tanggal 31 Januari 2025 senilai 6 juta rupiah dan pada angsuran kedua senilai 6 juta rupiah pada tanggal 28 Februari 2025. Nah, di sini saya langsung masuk ke pencatatan transaksi dalam akad murabahah. Di sini saya akan memberitahukan pencatatan transaksi untuk pihak Bank Syariah Indonesia atau pihak penjualnya. Nah, pada saat Bank Syariah Indonesia membeli motor pada tanggal 1 Januari 2025, pencatatan dicatat sebagai persediaan murabahah dicatat di debit dan di kredit dicatat sebagai kas senilai 24 juta rupiah. Nah, di sini pembelian motor tersebut dicatat sebagai persediaan murabahah. Jadi, persediaan murabahah ditambahkan dalam debit dan karena pihak Bank Syariah Indonesia membayar tunai ke dealer senilai 24 juta rupiah, jadi pihak Bank Syariah Indonesia mencatat kas di kredit senilai 24 juta rupiah atas pembelian motor tersebut. Nah, pada saat akad murabahah disepakati oleh nasabah pada tanggal 1 Januari 2025 dicatat sebagai piutang murabahah di debit senilai 24 juta rupiah dan di kredit dicatat sebagai persediaan murabahah senilai 20 juta rupiah dan pendapatan margin murabahah tangguhan senilai 4 juta rupiah. Nah, tadi yang awalnya persediaan murabahah di debit dan di saat motor tersebut atau persediaan murabahah tersebut diserahkan kepada pihak nasabah, maka persediaan murabahah dihapuskan dan dicatat di kredit. Jadi persediaan murabahah dicatat di kredit senilai 20 juta rupiah karena persediaan murabahah sudah dihapuskan. Dan untuk piutang murabahah dicatat di debit karena pihak nasabah tidak membayar secara tunai, melainkan membayar dengan cara cicilan, melakukan angsuran. Jadi pihak Bank Syariah mencatat sebagai piutang murabahah karena di sini murabahah tersebut adalah pembiayaan. Jadi dicatatlah piutang murabahah senilai 24 juta karena sesuai kesepakatan nasabah harga jual motor tersebut senilai 24 juta rupiah.
pada debit dicatat senilai 24 juta rupiah dan di kredit tadi dicatat persediaan murabahah senilai 20 juta rupiah, maka selisihnya 4 juta rupiah dicatat sebagai pendapatan margin murabahah tangguhan. Nah, pendapatan margin murabahah tangguhan itu adalah pendapatan margin atau pendapatan keuntungan yang belum diterima namun sudah diakui atau sudah dicatat dalam transaksi. Maka dicatatlah sebagai pendapatan margin murabahah tangguhan. Nah, selanjutnya pencatatan saat terima angsuran pertama senilai 6 juta pada tanggal 31 Januari 2025. Nah, pada saat terima angsuran, terdapat dua pencatatan pada Bank Syariah Indonesia. Pencatatan pertama terdapat akun kas di debit dan akun piutang murabahah di kredit. Nah, di sini pihak nasabah membayarkan angsuran pertamanya senilai 6 juta, maka pihak Bank Syariah Indonesia menerima uang senilai 6 juta, maka akan dicatat sebagai kas atau pemasukan, maka kas dicatat di debit senilai 6 juta rupiah. Nah, piutang murabahah dicatat sebagai kredit karena awalnya piutang murabahah tadi di debit senilai 24 juta rupiah, maka dihapuskan senilai 6 juta rupiah karena pihak nasabah telah membayar angsuran pertamanya senilai 6 juta rupiah. Jadi, pihak Bank Syariah menghapus piutang sebanyak 6 juta rupiah dan dicatat di kredit. Nah, pada saat untuk pencatatan kedua, terdapat pendapatan margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah. Nah, yang awalnya pendapatan margin murabahah tangguhan di kredit, maka di sini pendapatan margin murabahah tangguhannya dicatat sebagai debit karena pendapatan margin murabahah tangguhan dihapuskan. Nah, karena pembayarnya tadi 4 kali, maka setiap angsuran pendapatan margin murabahah dihapuskan sebanyak 1 juta. Nah, diganti dengan pendapatan margin murabahah. Yang awalnya tadi pendapatan margin murabahah tangguhan adalah pendapatan keuntungan yang belum diterima namun sudah diakui atau sudah dicatat. Nah, sekarang pada saat terima angsuran, pencatatan pendapatan margin murabahah senilai 1 juta di kredit karena pendapatan keuntungan tersebut sudah diterima dan akan dicatat sebagai pendapatan margin murabahah. 1 juta rupiah itu dapatnya dari mana? Nah, 1 juta rupiah itu dapatnya dari margin proporsionalnya itu senilai 16,67%. 16,67% itu didapat dari keuntungan atau pendapatan margin murabahanya senilai 4 juta dibagi dengan harga jual motor tersebut senilai 24 juta rupiah dikali dengan 100, dapatlah 16,67%. Nah, margin yang diakui setiap kali pembayaran angsuran senilai 1 juta didapat dari 16,67%. Yang margin proporsional tadi senilai 16,67% dikali dengan setiap kali pembayaran angsuran senilai 6 juta rupiah, dapatlah 1 juta rupiah. Nah, itu adalah margin yang diakui setiap kali pembayaran angsuran senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk pembayaran penerimaan angsuran kedua pada tanggal 28 Februari 2025, pencatatannya itu sama seperti penerimaan angsuran pertama, yaitu ada dua pencatatan, di mana pencatatannya yang pertama itu ada kas pada piutang murabahah senilai 6 juta dan pencatatan kedua ada pendapatan margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah senilai 1 juta. Jadi, setiap kali pihak Bank Syariah Indonesia menerima angsuran dari pihak nasabah, pencatatannya itu sama dari saat menerima angsuran pertama hingga menerima angsuran kedua, ketiga, dan keempat. Pencatatannya itu sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pencatatan transaksi untuk pihak nasabah atau pihak pembeli. Nah, di sini catatan transaksinya pada saat pihak nasabah menerima motor dari pihak Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Januari 2025 dicatat sebagai kendaraan atau aset di debit dan di kredit dicatat sebagai utang murabahah senilai
masing-masing senilai 24 juta rupiah. Nah, mengapa di sini dicatat sebagai kendaraan atau aset? Karena kendaraan tersebut kenapa kendaraan atau aset di sini dicatat di debit? Karena kendaraan tersebut diterima dan itu sebagai aset. Nah, aset itu penambahnya itu di debit, jadi dicatat di debit senilai 24 juta rupiah. Nah, karena pihak nasabah atau pihak pembeli membayarnya itu tidak tunai, melainkan membayarnya itu secara angsuran, jadi pihak nasabah mencatat itu sebagai utang murabahah senilai 24 juta rupiah. Nah, pada saat pihak nasabah membayar angsuran pertamanya senilai 6 juta rupiah pada tanggal 31 Januari 2025 dicatat sebagai utang murabahah di debit dan kredit dicatat sebagai kas senilai 6 juta rupiah. Nah, yang awalnya tadi utang murabahah di kredit karena pihak nasabah sudah membayar angsuran pertamanya senilai 6 juta rupiah, maka utang murabahah yang awalnya di kredit tadi dihapuskan senilai 6 juta rupiah dicatat di debit. Jadi utang murabahah tadi sudah berkurang sebanyak 6 juta. Setiap kali pihak nasabah membayarkan angsurannya, pencatatannya itu ada utang murabahah di debit dan kas di kredit. Kas karena pihak nasabah melakukan pembayaran atau melakukan pengeluaran kas, jadi kas dicatat di kredit senilai 6 juta rupiah. Nah, untuk pencatatan pada angsuran kedua itu sama seperti pencatatan pada angsuran pertama. Pada tanggal 28 Februari 2025 dicatat sebagai utang murabahah di debit dan di kredit dicatat sebagai kas senilai 6 juta rupiah. Nah, kan tadi sudah saya jelaskan bagaimana pencatatan transaksinya dan saya berikan contoh transaksinya beserta pencatatan transaksinya. Dan teman-teman saya juga sudah menjelaskan tentang akad murabahah dan transaksi jual beli dalam konteks PSAK 102 beserta alur transaksinya dan juga apa saja rukun dalam akad murabahah. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami jelaskan. Nah, kesimpulannya di sini PSAK 102 mengatur akuntansi untuk transaksi jual beli dengan akad murabahah, menekankan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, perbedaan utama transaksi jual beli konvensional terletak pada pengakuan pendapatan yang proporsional, walaupun metode anuitas juga diizinkan, dan penekanan pada pengungkapan yang jelas mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah kepada para pengguna laporan keuangan. Nah, hal ini juga mencakup detail pengakuan pendapatan, pengakuan aset dan kewajiban, pengukuran aset dan kewajiban, dan pengungkapan informasi yang relevan. Nah, transaksi di akad murabahah ini harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. Nah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam. Sekian dari presentasi yang kami jelaskan. Jika ada salah dalam penyampaian atau tidak dimengerti saat kami menyampaikan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.